pakai mic-nya Pak. Ini apa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuha ta'ala, alhamdulillah di pagi hari ini kita semuanya bisa berkumpul kembali di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat, dan insyaallah di hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Di hari ini mungkin kita akan sedikit membahas tentang apa yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Ketika beliau membahas di sini adalah ada beberapa bab yang beliau sampaikan. Di antaranya adalah ketika beliau membahas tentang Kitabul At'imah, bab yang membahas makanan. Nah, pembahasan tentang makanan itu adalah salah satu yang beliau bahas adalah yaitu kaitan dengan hewan buruan dan hewan sembelihan. Nah, hari ini coba kita akan bahas Bapak Ibu tentang kaitan dengan hewan sembelihan ini gitu ya. Jadi di hari ini ya, jadi bab dzabah ini adalah beliau menyampaikan sembelihan. Nah, kalau berbicara tentang dzabihah itu ataupun dzabah ini, maka di sini beliau mengatakan bab dzabaih, bab yang membahas tentang penyembelihan hewan. Tentang penyembelihan ini atau dzabihah, kata para ulama mengatakan dzabaih itu adalah jamak dari kata dzabihah, yang mana kalau kita berbicara tentang penyembelihan ini dalam bahasa Arab ada namanya dzabaha, ada naharo. Kan di dalam surat apa namanya? Surat Al-Kautsar ya. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Nah, kan ini ada ungkapan fasholli lirabbika wanhar. Nah, ketika menyebutkan fasholli lirabbika wanhar, maksudnya apa? Naharo ini artinya adalah naharo ini artinya adalah menyembelih. Nah, apakah yang dimaksud dengan wanhar ini? Kata para ulama mengatakan kalau kita berbicara tentang tentang menyembelih ini, ketika kita berbicara tentang menyembelih ini, maka naharo ini adalah biasa digunakan untuk menyembelih unta. Yang mana kalau menyembelih unta itu berbeda dengan menyembelih kambing dan sapi. Kalau unta tuh menyembelihnya sambil diberdirikan. Itu namanya naharo. Nah, sedangkan dzabaha itu adalah yang kita ketahui bagaimana si binatang itu dibaringkan terlebih dahulu kemudian baru disembelih. Itu yang disebut dengan namanya dzabaha gitu ya, dalam bahasa Arab seperti itu. Nah, ini adalah disebutkan oleh Syekh Abu Bakar oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada yang disebut dengan bab yang disebutkan oleh beliau ini adalah bab tentang, kata beliau adalah Kitabud Dzabaih, bab yang membahas tentang penyembelihan hewan. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang penyembelihan ini, maka penyembelihan ini kalau kita perhatikan bagaimana ada perintah untuk menyayangi hewan. Tetapi untuk menyayangi hewan, kenapa harus kan ada dalil perintah kita untuk menyayangi hewan. Nah, kalau kita berbicara tentang dalil-dalil yang kita pakai dalam rangka kita perintah menyayangi hewan, maka di dalam syariat Islam itu bagaimana hewan itu sangat disayangi. Maksud kita bagaimana
harus punya etika kepada binatang. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau punya buku namanya Minhajul. Ketika beliau membahas tentang etika, membahas tentang adab, maka salah satu adab yang beliau sampaikan adalah di situ ada etika kita kepada lingkungan. Adalah etika kepada binatang. Nah, makanya ini adalah Islam memerintah hadis yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu tidak boleh kita membunuh binatang dengan cara disekap, dengan cara tidak diberi makan. Ada sebuah hadis yang sudah banyak dilupakan orang, padahal bila aktivis penyayang binatang pernah membaca hadis ini, pastilah mereka akan terkagum-kagum. Hadis tersebut adalah idza sirtum fi ardi khosbah, bikalau kamu melakukan perjalanan di situ ada tanah subur. Mungkin zaman dulu kan bawa unta, bawa perjalanan kan bawa unta kendaraannya. Kalau lewat ke tanah yang subur, fa'atu ad-dawaba haddaha, maka berikanlah binatang tunggangan itu haknya. Artinya kalau ada tanah yang subur, artinya di situ rumputannya bukan milik personal, karena di Arab Saudi itu ada rumput yang memang sengaja ditanam. Nah, itu kan nggak boleh diambil. Tapi ini mungkin tanah yang tanahnya ya ibaratnya ya kayak di kita hutan belantara. Nah, maka kalau ada tanah seperti ada tanah subur seperti itu, banyak tumbuh-tumbuhannya, biarkan kambing ataupun binatang kendara tunggangan engkau ini berhenti di situ. Wa idza sirtum fi ardi majdabah, tapi kalau jalan di tanah yang tandus, fanju 'alaiha, maka percepat perjalanannya supaya apa? Supaya nanti menemukan tanah yang subur. Kan ini menunjukkan apa? Bagaimana Islam menyayangi binatang itu dengan memerintahkan untuk memberi makan. Yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh memeras tenaga binatang itu berlebihan. Ini kan bagaimana menyayangi binatang tersebut. Abdullah bin Zafar radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah masuk ke dalam satu kebun, dari kebun-kebun milik orang Ansor untuk satu keperluan. Tiba-tiba di sana ada seekor unta. Ketika unta itu melihat Nabi SAW, maka unta itu datang dan duduk di sisi Nabi SAW dalam keadaan berlinang air mata. Ini salah satu mukjizat Rasul SAW. Nabi bertanya, siapa pemilik unta ini? Kemudian datanglah pemiliknya, seorang pemuda dari Ansor. Nabi bersabda, tidaklah kamu takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memperlakukan binatang ini yang menjadikanmu memilikinya. Sesungguhnya unta ini mengeluh kepadaku bahwa kamu melatihnya dengan banyak kerja. Jadi artinya apa? Kalau kita mau mempekerjakan binatang yang kita miliki, tentu jangan di luar batas kemampuannya. Bahasa kita mungkin seperti itu. Bahkan Umar bin Khattab ketika mengetahui ada seorang mengangkut barang menggunakan unta yang melebihi kemampuan, maka sebagai penguasa beliau pun memukul orang tersebut sebagai bentuk takziron, hukuman. Mengapa kamu mengangkut barang di atas untamu, sesuatu yang dia tidak mampu. Seorang sahabat bernama Abu Darda punya unta bernama Dimun. Bila orang-orang meminjam untanya, beliau pun sering meminjamkan, namun sambil berpesan untuk tidak membebani kecuali sekian dan sekian. Ini adalah bagaimana kaitan dengan kasih sayang Islam mengajarkan kepada binatang. Kemudian tidak boleh memberikan cap dengan besi panas. Kan ada binatang tertentu Pak ya, di stempel gitu ya untuk milik siapa dan lain sebagainya. Karena ini termasuk terlarang di dalam Islam. Tidak menjadikan sasaran memanah. Ini yang disampaikan Pak. Jadi kalau Bapak Ibu contohnya mau belajar memanah dan lain sebagainya, itu bagaimana Islam itu mengajarkan tidak boleh belajar memanah, tapi yang dijadikan dijadikan sasaran itu adalah binatang. Bahkan nanti kita akan sampaikan hadis Nabi SAW, bagaimana Rasulullah SAW melarang kita pun tanpa berburu menggunakan ketapel. Kan dulu mungkin lagi kecil suka ya berburu binatang menggunakan ketapel. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, berburu dengan menggunakan ketapel itu kalaupun kena mati enggak, luka iya. Kan begitu ya, mati enggak, luka iya. Artinya kan menyakiti binatang kalau kita berbicara tentang bab ini. Kemudian menajamkan pisau, ini juga nanti kita akan sampaikan di dalam hadis Nabi. Ketika kita mau menyembelih aja ada perintah seperti itu. Nah inilah kalau kita lihat bagaimana Islam memandang kaitan dengan apa? Kaitan dengan masalah binatang itu, seperti inilah Islam memandang. Nah kemudian berikutnya Bapak rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah terus gimana kaitan dengan penyembelihan ini? Dan Islam ketika kita ingin mengkonsumsi binatang ternak itu, maka diperbolehkan kita menyembelih hewan.
Nah, kita kebolehan kita menyembelih hewan, dan hewan itu boleh dibunuh, hewan yang boleh dibunuh tanpa disembelih maka tidak boleh dikonsumsi. Kalau kita berbicara tentang ini, nah penyembelihan hewan ini, kalau kita berbicara tentang menyembelih hewan ini, syariat Islam membolehkan manusia memakan hewan. Kebolehan itu bukan semata-mata berdasarkan logika, melainkan kebolehan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-An'am disebutkan, wa minal an'ami hamulatan wa farsha. Di antara binatang ternak itu ada yang biasa dijadikan binatang untuk mengangkut barang, tapi ada juga yang digunakan untuk disembelih. Hamulah itu yang binatang tertentu memang digunakan untuk apa? Untuk ngangkut barang. Tapi juga ada yang biasa disembelih. Kulu mimma razaqakumullah. Makanlah dari apa yang telah Allah rizkikan kepada kalian. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Jadi kalau kita lihat di sini adalah perintahnya jelas, makan dari rezeki yang telah Allah berikan. Maka tidak ada larangan bagi manusia untuk membunuh hewan yang memang tujuannya untuk dimakan. Jadi boleh. Tujuan dimakan, tapi nanti ada aturannya. Ini boleh, ini enggak yang dimakan. Diharamkan menyiksa hewan, memang dibenarkan di dalam syariat. Namun menyiksa itu berbeda dengan memakan. Gitu Pak ya. Jadi bedakan antara memakan dengan menyiksa. Menyiksa itu adalah menyakiti, memeras tenaga, tidak memberi makan, atau melakukan hal yang membuat hewan itu merasa sakit. Adapun memakan hewan itu bisa dilakukan lewat penyembelihan. Sama sekali tidak ada kaitan dengan menyakiti. Nanti ada penelitian Pak yang dilakukan oleh salah seorang peneliti di Jerman, itu kaitan dengan hewan yang disembelih menggunakan pisau dengan yang dipukul. Atau ada yang di beberapa negara itu si hewannya itu sebelum disembelih dipingsankan dulu Pak. Nah, itu nanti kita lihat bagaimana pandangan beliau tentang ini. Dan hewan yang dibunuh bukan untuk dimakan, ini yang dilarang. Jadi keharusan menyayangi binatang bukan berarti kita tidak boleh menyembelih binatang yang halal untuk dimakan. Karena itu agama Islam berada di tengah-tengah antara mereka yang mengharamkan seluruh daging dan di antara orang yang memakan binatang apapun meskipun babi. Kan Islam itu di tengah-tengah ini Pak. Ada binatang yang boleh dikonsumsi, tapi ada yang dilarang dikonsumsi. Nah, ini kan Islam berada di tengah-tengah. Dilarang mengkonsumsi babi, dilarang mengkonsumsi anjing, dilarang mengkonsumsi binatang-binatang yang memang diperintahkan untuk dibunuh. Kenapa? Karena binatang itu jahat dan banyak mengganggu orang, merusak tanaman. Contoh apa Pak? Burung gagak, burung raja wali, kalajengking, tikus itu dilarang kita mengkonsumsi. Walaupun katanya kalau obat apa di kampung asma Pak. Ada katanya obat apa gitu ya, ambil anak tikus itu gitu ya. Terus naudzubillah min dzalik gitu ya. Nah ini kan kenapa? Ini adalah karena apa? Karena ini mengganggu masyarakat, gitu. Sehingga ada perintah-perintah untuk itu. Tapi Bapak rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita bahas hadis-hadis nabinya, ini adalah ada di kelompok masyarakat sekarang itu apa? Kelompok hak asasi hewan. Dia bukan hak asasi manusia lagi, Pak. Dia yang disebut dengan kelompok hak asasi hewan. Kenapa Pak disebut kelompok hak asasi hewan? Karena menurut mereka katanya Pak, hewan itu tidak boleh disakiti dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sehingga apa? Sehingga bagi mereka itu adalah tidak boleh membunuh binatang. Ya, betul membunuh nggak dilarang, tapi sampai apa? Sampai mereka tuh dilarang untuk memakan binatang tersebut. Nah, jadi bukan melarang memakan binatang, tapi kelompok ini Pak, kelompok yang pertama ini adalah dia memakan binatang, tapi apa? Tapi binatangnya itu adalah tidak boleh disembelih. Ini ada kelompok orang yang yang hari ini seperti itu. Yaitu kelompok apa? Hak asasi hewan. Ada sebagian kalangan yang mana kalangan ini berlebihan dalam memberikan hak kepada hewan, sehingga mereka meyakini bahwa hewan pun punya hak asasi yang tidak boleh dilanggar. Paham yang juga dikenal sebagai kebebasan hewan. Ide bahwa hak hewan itu adalah hak hewan non manusia harus dianggap derajat sama dengan manusia. Sehingga mereka berkeyakinan hewan itu harus dipandang sebagai orang non manusia dan anggota komunitas moral. Buat mereka menyembelih hewan adalah apalagi memakannya perbuatan yang dianggap melanggar norma-norma kehewanan. Ini nggak boleh tentu dalam syariat ya. Ada juga yang vegetarian.
Nah, kalau yang kedua ini memang memandang bahwa hewan itu tidak boleh disembelih dan tidak boleh dimakan. Sehingga kelompok ini selalu menghindari makan makanan yang terbuat dari hewan. Bukan nggak suka, Pak. Beda ya. Saya punya teman dulu di pesantren, Pak, rahimahullah taala, sudah wafat. Itu dia tidak suka yang namanya daging. Pokoknya daging kambing, daging ayam nggak suka, kecuali kalau di sate. Aneh. Tapi kalau di sate mah suka, Pak. Kebetulan udah meninggal ya, dulu sekamar dengan saya. Nah, istrinya beliau tuh, istrinya almarhum ini juga teman istri saya. Nah, itu pas dulu cerita gitu. Saya sekamar, jadi tahu kalau pas giliran makan ayam seneng tuh ngedeketin dia. Kenapa? Kan lumayan dapat jatah 2, Pak. Kan dia nggak makan kan. Akhirnya dia pakai telur gitu kan. Ada juga dulu teman di pesantren itu dia nggak suka nasi, Pak. Jadi kalau lihat nasi itu kabur. Nah, tapi anehnya kalau nasi goreng suka. Saya sempat bilang, ini orang gimana kalau nanti menikah ya? Nah, tapi sekarang katanya udah berubah, Pak. Nah, ini kemudian apa? Tapi ada juga makan daging tapi menolak teknik penyembelihan. Jadi ini ada penentang penyembelihan hewan. Jadi ada vegetarian, ada kelompok hak asasi manusia, hak asasi hewan mah dia tidak mau menyembelih, tidak mau memakan. Mirip vegetarian sebenarnya. Tapi kalau vegetarian dia memang nggak boleh gitu, sehingga diganti dengan ini. Nah, bagaimana kita sebagai orang Islam? Maka orang Islam itu tentu ini adalah kita ini ada binatang yang boleh disembelih dan itu hak dan itu halal untuk dikonsumsi. Ada juga binatang yang memang ya tidak boleh untuk disembelih kan? Ini adalah kalau kita sebagai orang beriman, maka tadi ada binatang-binatang ini adalah ada yang boleh disembelih, ada yang memang dilarang untuk disembelih gitu ya. Ini kalau kita berbicara tentang ini. Nah, bahwa Allah Subhanahu wa taala ternyata ada penelitian ya. Ini penelitiannya adalah ada 2 orang ahli meneliti sejauh mana klaim bahwa menyembelih hewan itu membuat hewan jadi tersiksa. Jadi mereka adalah profesor dari Jerman, 2 orang. Keduanya meneliti masalah tersebut secara ilmiah dengan mengadakan penelitian pada objek rasa sakit yang dialami hewan saat disembelih. Perbandingan antara metode modern dengan metode konvensional itu dideteksi dengan alat tertentu, Pak. Ternyata hasilnya subhanallah, Pak. Jadi hewan yang disembelih langsung itu tanpa ada dipingsankan dulu dan lain sebagainya, ternyata katanya apa? 3 detik pertama penyembelihan dengan metode penyembelihan konvensional tidak mendapatkan perubahan dari sebelum penyembelihan. Hal ini menandakan bahwa hewan tidak merasakan sakit akibat pemotongan di leher itu. Sementara setelah 3 detik memperlihatkan kondisi pingsan dari hewan tersebut karena kehilangan banyak darah dari tubuhnya. Setelah 6 detik menyentuh level 0 yang menandakan tidak merasakan sakit lagi. Ketika level 0 sudah tercapai, jantung masih bekerja dan tulang belakang melakukan refleks yang menyebabkan darah keluar dari tubuh. Ini menyebabkan daging itu menjadi higienis. Jadi Pak, ini penelitian ya, artinya secara ilmiah bisa dibuktikan. Makanya ketika seperti ini maka apa? Maka ini di dalam Islam subhanallah gitu, ketika kita mempelajari ajaran Islam dengan benar, itulah kenapa Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menyembelih. Tapi beberapa mata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang penyembelihan ini, mungkin sebelum saya bahas hadis-hadisnya, aturan kaitan dengan penyembelihan ini, satu, orang yang menyembelih dia dipastikan harus muslim dan atau ahlul kitab. Ahlul kitab ini dibolehkan. Ahlul kitab itu adalah Yahudi dan Nasrani. Asalkan ketika dia menyembelih itu adalah memang murni untuk dikonsumsi, bukan untuk dipersembahkan ke yang lain. Jadi murni dia menyembelih itu adalah karena dia untuk dikonsumsi. Jadi ahlul kitab. Yang kedua adalah orang yang menyembelih itu adalah orang yang berakal. Ini adalah poin yang penting harus diperhatikan kaitan dengan penyembelihan ini. Jadi penyembelihan itu apa? Jadi yang pertama adalah aturan dalam penyembelihan ini adalah yang pertama sekali lagi adalah bahwa orang yang menyembelih itu adalah harus muslim, atau kalau tidak muslim dia termasuk ahlul kitab. Karena disebutkan wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum, dan sembelihan ahlul kitab itu halal untuk kalian. Nah, kemudian yang kedua, harus berakal. Artinya orang gila nggak boleh. Makanya sering saya sampaikan Pak di sebelum Idul Adha ya, saya bilang pastikan bahwa penyembelihnya itu muslim dan rajin sholat.
Makanya ada Pak komunitas, ada BNSP-nya. Ini apa? Sertifikasi nasionalnya. Ada namanya Juleha. Punten bisa ya Ibu Juleha ya. Maksud Juleha itu adalah juru sembelih halal. Nah, salah satu indikator salah satu syarat dia sebagai Juleha itu adalah dia dipastikan harus orang yang rajin sholat 5 waktu. Nah, makanya ketika Idul Adha saya sering sampaikan, kalau cari penyembelih itu bukan hanya jago nyembelih. Pastikan bahwa yang nyembelih itu adalah dia memang orang yang komitmen dengan sholat 5 waktu. Nah, ini adalah orang yang komitmen sholat dengan orang yang komitmen sholat 5 waktu gitu ya. Nah, walaupun tadi nanti untuk nyacak dan sebagainya mah bebas itu Bapak ya. Itu konteksnya kayak gitu. Nah, yang kedua adalah teknik penyembelihan. Maksud teknik penyembelihan adalah pastikan bahwa yang disembelih itu adalah memang binatang masih hidup. Kenapa gitu? Ada yang binatang sudah mati disembelih, ada Pak dengan teknologi modern sekarang. Nanti kita akan bahas. Adalah contoh gini Pak, kalau Bapak Ibu mungkin nyembelih 1 ekor ayam cepet Pak. Kalau menyembelih 1000 ekor kumaha Pak? Ditewakan hiji-hiji Pak, mau beres-beres gitu ya. Nah, dengan teknologi sekarang mana si ayamnya di strum dulu sehingga dia pingsan baru disembelih. Nah, ini kan dalam konteks ini apa? Harus dipastikan ketika disembelih itu hewannya adalah masih hidup. Saya pernah waktu 2000 berapa ya? 2013 kasih halal. Waktu itu kebetulan diadakan di Riyadh. Jadi kebetulan saya ikut karena tempatnya di Riyadh gitu. Nah, ketika itu Malaysia. Jadi beliau peneliti di salah satu kampus di Malaysia dan dia membuat penelitian. Dan salah satu penelitian beliau itu adalah yang mendapatkan Nobel dari Riyadh itu di King Faisal di King Faisal Foundation. Itu beliau punya alat yang alat itu dengan alat beliau ini mengandung zat babi atau tidak cukup diambil, kemudian diambil sampelnya, disimpan di alat itu dengan cairan, maka itu ketahuan ini ada zat babinya atau tidak. Jadi kalau untuk sampel makanan dan lain sebagainya. Nah, waktu itu dengan teknik penyembelihan modern ini. Nah, bagaimana para ulama menyampaikan begini? Dipastikan bahwa hewan yang disembelih itu adalah matinya bukan karena disetrum, tapi matinya adalah memang karena disembelih. Nah, yang kedua Bapak Ibu adalah alatnya. Di samping teknik penyembelihan adalah menggunakan alat untuk menyembelih. Perlu diperhatikan bahwa yang dimaksudkan dengan menyembelih hewan adalah memotong urat leher dan saluran darah agar semua darah yang ada di tubuh hewan itu keluar. Nah, maka di sini perlu alat khusus. Alatnya adalah yang tajam gitu ya. Kemudian niat dan tujuan Pak, yang ketiga. Niat dan tujuan maksudnya apa? Hewan yang disembelih untuk dipersembahkan kepada berhala jadi tidak halal. Makanya ada ada niat. Niatnya apa? Niatnya memang untuk dikonsumsi. Jadi perlu juga yang namanya niat. Makanya disebutkan hurrimat alaikumul maitatu wad-damu walahmul khinzir. Diharamkan bangkai, diharamkan darah, diharamkan daging babi. Kemudian apa? Wa ma uhilla li ghairillah. Dan sembelihan yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak, kalau ada hewan yang disembelih, contohnya kan ada di beberapa tempat kadang hewan disembelih untuk dipersembahkan ke Nyi Blorong gitu ya. Nah, itu nggak boleh Pak, nggak boleh dikonsumsi ya. Ini adalah, jadi itu tidak dibolehkan. Kemudian yang berikutnya adalah jangan lupa mengucapkan bismillah. Nanti dalam penyembelihan itu mengucapkan bismillah. Jumhur ulama mengatakan syarat sahnya penyembelihan dengan bismillah. Walaupun Syafi'iyah mengatakan itu bukan menjadi syarat. Baik, sekarang kita lihat Bapak Ibu hadis-hadisnya. Hadis yang pertama yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah hadis yang pertama ini adalah kaitan dengan bagaimana kalau kita menemukan daging dan kita tidak bisa memastikan bahwa daging itu disembelih atas nama Allah atau tidak. Kan Bapak Ibu kalau beli ke tukang sayur itu mencitna sahabat. Nggak hafal kan? Siapa yang nyembelih? Bapak Ibu beli daging ke pasar. Ya kita juga nggak tahu itu dagingnya disembelihnya seperti apa. Nah, ini adalah bagaimana kalau ada kasus seperti itu.
Nah ini kan mungkin kejadian Pak. Saya punya saya punya kakak ipar. Kakak ipar saya tuh Pak kalau makan di rumah gitu, kalau diajak makan, makan yuk. Saya pakai daging gitu ya. Suka nanya, ini yang nyembelih siapa? Kalau beli di pasar dia nggak mau makan. Ya itu mau sah aja buat dia gitu kan. Tapi jangan nggak boleh menyalahkan orang lain. Ya. Jadi kalau disembelih, tahu dia menyembelihnya baru makan. Kalau enggak itu mah hak dia. Itu namanya warok. Tapi tidak boleh menyalahkan orang lain. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna qauman qalu lin nabi. Ada satu kaum bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna qauman ya'tuna nabil lahmi. Sesungguhnya satu kaum mendatangi kami dengan daging. Jadi mereka bawa daging. Wala nadri ada kurusmallahi alaihi amla. Ketika itu mereka bawa daging dan kami nggak tahu apakah daging itu ketika disembelih menyebut nama Allah atau tidak. Tadi menurut jumhur ulama, saya ulangi di sini, menurut jumhur ulama bahwa apa? Bahwa membaca bismillah itu adalah syarat sah penyembelihan. Artinya kalau tidak mengucapkan bismillah jadi tidak sah. Sedangkan Asy-Syafi'iyah mengatakan itu adalah sunnah saja. Kenapa sunnah, Pak? Kalau itu syarat sah, berarti sembelihan ahlul kitab kan nggak mungkin ahlul kitab bismillah, Pak. Nah, artinya apa? Ini terlepas dari itu semuanya, bagaimana kita memposisikan ini, gitu ya. Nah, kemudian apa? Faqala, kemudian Rasul menjawab, Sammullaha alaihi. Maka sebutlah nama Allah, antum sammullaha alaihi antum wakuluhu. Maka beliau Rasulullah bersabda, sembelihlah, mohon maaf, kalian sebutlah nama Allah dan lalu memakanlah. Nah, kalau kita lihat hadis ini, beberapa Allah Subhanahu wa taala, tadi disampaikan, syarat penyembelihan itu satu, hendaklah seseorang membaca bismillah ketika ingin menyembelih. Yang kedua adalah orangnya memang ahli di bidangnya, artinya ada keahlian untuk menyembelih ini. Gimana ia sebagai orang Islam atau ahlul kitab, tadi disebutkan. Dia Islam, ahlul kitab, dan berakal. Ya. Kemudian yang ketiga, penyembelihan harus dilakukan dengan alat yang tajam, dan itu disembelih pastikan ketika masih hidup. Tadi yang saya sampaikan di awal. Nah, kalau kita lihat dari hadis ini, beberapa Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa fatwa yang disampaikan oleh para ulama kaitan dengan bagaimana daging yang diimpor umat Islam dari luar. Kan banyak Pak daging-daging yang memang mungkin di supermarket biasanya ada daging yang memang impor. Kami dulu ketika kuliah di Saudi itu ada daging-daging seperti daging ayam sih jarang, yang sering itu daging sapi. Itu daging sapi itu banyak impor dari luar. Nah, itu bagaimana Pak kaitan dengan memakannya? Karena kita nggak tahu. Kalau ada sertifikat halal jelas clear Pak. Karena kalau di negara-negara Eropa itu memang mereka sangat di beberapa tempat memang sangat ketat juga kaitan dengan sertifikasinya. Jadi ada memang sertifikasi di negara Eropa. Kalau di negara Eropa itu sertifikasi itu bukan dikelola oleh pemerintah tapi lembaga swasta. Nah, kalau kita lihat kata Syekh bin Baz mengatakan begini, daging yang dijual di pasar-pasar non-muslim apabila diketahui bahwa daging tersebut merupakan sembelihan ahlul kitab, maka ia halal untuk umat Islam. Jadi kalau ahlul kitab memang terjadi perbedaan hari ini, apakah Yahudi dan Nasrani hari ini termasuk ahlul kitab atau bukan. Intinya, kalau disembelih oleh Yahudi, disembelih oleh Nasrani, itu nggak apa-apa. Tidak boleh oleh orang musyrik. Kita pun tadi ini bukan rasis masalah agama ya. Yang termasuk musyrik itu yang tidak dikatakan ahlul kitab itu adalah seperti Buddha, Hindu, itu dia termasuk musyrik. Intinya adalah khusus ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Nah, apabila tidak diketahui bahwa daging itu disembelih dengan cara yang syar'i, maka dasar hukumnya adalah halal berdasarkan nas Al-Quran. Hal ini tidak dapat dirubah kecuali berdasarkan sesuatu yang nyata yang menuntut keharamannya. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita ada daging di pasaran dan kita juga ini dalam konteks ini kan kalau pasti bahwa itu adalah disembelih bukan nama Allah, tidak disebut nama Allah dan lain itu clear. Tapi kita ragu-ragu di pasaran ini gimana? Maka apa? Udah, nggak usah bingung-bingung. Bapak Ibu beli, setelah itu Bapak Ibu apa? Yang dilakukan? Yang dilakukan adalah makan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata beliau, apabila daging tersebut merupakan sembelihan orang-orang kafir, maka ia haram hukumnya bagi umat Islam dan tidak boleh memakannya. Berdasarkan teks-teks hukum syariat hukum dan serta ijma ulama, membaca bismillah saat melakukannya adalah saat memakannya tidak dapat menghalalkannya. Jadi kalau ahlul kitab dibolehkan. Makanya Pak, kalau ada daging-daging impor lebih baik mungkin untuk kehati-hatian gimana? Ya, kita nggak tahu ya.
dihindari. Tapi kalaupun Bapak Ibu mau mengkonsumsi ya mangga, tapi bismillah dulu. Tapi kalau di kita mah insya Allah dagingnya bukan daging impor Pak ya. Karena kalau daging impor pasti kalau Bapak Ibu beli ke tukang sayur itu bisa dagingnya yang nyembelih adalah ya di kita ya itu adalah dagingnya daging lokal sehingga tidak jadi masalah. Cuman kan tadi kita nggak tahu Pak menyembelihnya seperti apa. Nah inilah kalau kita di pasar kan nggak mungkin nanya heula banyak Pak ya dipencitnya di mana. Jadi Bapak Ibu beli ke pasar mana di sini Pak yang dekat Ranca Bolang ya. Ke Ranca Bolang Ibu teh datang. Pak ya di mana duh ka cenah da bigi meser ti itu berhenti mana ti Caringin. Bapak teh ini ke Caringin gitu ya. Lebih ke Caringin teh. Di mana Pak? Duh, abdi mah di Jawa Tengah cenah. Ini Bapak teh ke Jawa Tengah. Ya tong menyusahkan diri Pak ya. Seperti itu. Maksudnya, tapi kalau mau berhati-hati mah enggak, tapi jangan menyalahkan orang lain. Jadi tadi diperbolehkan Pak. Apa tadi? Kita memakan daging yang kita beli di pasar. Kecuali memang kita tahu Pak, memang itu disembelihnya adalah tidak sesuai dengan aturan syariat yang ada. Itu adalah hadis yang pertama. Makanya ada kaidah mengatakan dak ma yuribuka ila ma la yuribuk. Ini hadis Nabi. Tinggalkan sesuatu yang ragu-ragu kepada sesuatu yang tidak ragu-ragu. Ini adalah hadis yang pertama, Pak. Kemudian hadis yang kedua dari Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil khadfi. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu melarang melakukan khadab. Khadab itu apa? Menyentil batu dan yang lainnya. Maksudnya adalah kalau bahasa kitanya adalah Rasul melarang pelemparan dengan batu kerikil yang mana apa? Qala innaha la tasidu sayda. Itu tidak bisa membunuh buruan, maksud binatang buruan, walatan ka'aduan, tidak bisa membunuh musuh, walakinha taksiru sinna wa tafqaul ain. Akan tetapi justru itu hanya dapat merontokkan gigi dan membutakan mata. Maksudnya ini Pak tadi yang saya sampaikan. Yaitu apa? Larangan kita ini apa? Larangan kita ini ya tadi al-qadaf itu melempar batu pada binatang buruan, kerikil atau biji-bijian dan benda sejenis yang ia letakkan di antara dua jarinya, dua jari telunjuk dan jempol. Ini bahasa kita mah ketapel Pak. Jadi jangan kita berburu dengan ketapel. Dulu lagi kecil sok itu tepanya kayak manuk gitunya. Nah, kan karunya Pak, lamun kalau kena batu tersebut mati enggak? Luka iya kan begitu. Nah, ini adalah bagaimana Islam memandang ini tadi yang disampaikan. Bagaimana kasih sayang itu seperti itu. Boleh berburu boleh, tapi dengan sesuatu yang memang bisa membunuh tersebut. Artinya apa? Dibolehkan contoh ditembak, Pak. Tapi ditembak itu memang niat nembaknya itu untuk berburu binatang untuk dikonsumsi. Bukan hobi nembak. Kalau hobi nembak, setelah itu nanti burungnya terbang dan lain sebagainya itu jangan. Nah, itu adalah silakan diperolehkan. Nanti ada namanya bab berburu. Terus ada dulu mah pernah ada acara di TV itu berburu babi ya. Atau kalau berburu babi mah gak apa-apa Pak, karena babi itu termasuk hama di beberapa daerah kan. Babi itu menjadi hama untuk para petani. Nah, ini adalah larangan dari Rasulullah. Makanya di sini Nabi melarang itu. Kenapa? Ini menuntut hukum haram. Dengan demikian pekerjaan yang dimaksud adalah haram hukumnya. Hal tersebut karena perbuatan ini mengandung kerusakan murni dan tidak ada kemaslahatan. Sesungguhnya batu kerikil hanya dapat mematahkan gigi, membutakan mata dan melukai wajah. Ia tidak memiliki manfaat apa-apa. Menyembelih dengan cara ini apabila binatang buruannya mati maka tidak halal. Jadi gini Pak, kalau kita pakai ketapel terus ini apa? Setelah itu apa? Setelah itu dia terbang Pak. Nah, kemudian setelah itu mati gitu ya. Nah, itu tidak dihalalkan. Kenapa? Karena jangan-jangan matinya bukan karena batu tersebut, bisa jadi karena dia terbang mungkin sakit kan, kemudian apa? Mungkin dia nabrak apa gitu dan sebagainya. Nah, sehingga apa? Sehingga inilah kenapa di dalam bab ini dilarang seperti itu. Makanya ada hadis Nabi, man qatala usfuran bi ghairi haqqiha. Siapa yang siapa yang membunuh burung. Usfur ini adalah burung dengan cara yang tidak benar. Maka nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawabannya. Kira ya Rasulullah, memang apa hak burung tersebut?
sesuatu bernyawa sebagai sasaran latihan tembak. Ini adalah kaitan dengan bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita apa? Ini berhati-hati kaitan dengan bab ini. Bahkan dalam hadis Nabi mengatakan la'anallahu man fa'ala hada. Semoga Allah melaknat orang yang melakukan ini. Jadi latihan nembak tapi menggunakan binatang. Nah, berikutnya Bu, Bapak Ibu, yang menyembelih itu syaratnya muslim atau ahlul kitab. Dia berakal sehingga nanti jagal itu penyembelih itu boleh ibu-ibu. Ya, bisingke Idul Adha tahun depan mau diganti Pak ini ya, kepanitiaannya itu. Bapak-bapak tukang malastikan, ibu-ibu tukang mencit, mangga. Bisi gitunya, oh saya pengen nyobaan mencit, mangga. Kalau ibu-ibu bisa nyembelih, dianjurkan ibu menyembelih sendiri ketika kurban. Jadi kalau kita kurban itu dianjurkan menyembelih sendiri. Nah, buat ibu-ibu yang mau menyembelih silahkan. Ya, jadi setelah pertemuan ini, saya mau berubah fungsi jadi tukang nyembelih ayam, mangga. Ya. Dari Ka'ab bin Malik, annamra'atan dabahat syatan bihajarin. Ada seorang wanita, yang wanita ini dia menyembelih seekor kambing, ya syatan itu seekor domba. Makanya nggak tahu di kita jadi sate ya. Karena sate mah biasanya sate mah apa? Kambing bayar dulu banyak. Aya nama aya sate domba, sate naon gitu ya. Nah, ada seorang wanita menyembelih seekor domba, syatun bihajarin, tapi menggunakan batu. Maksud batu itu bukan dipukul, Pak, disembelih. Artinya disembelih itu apa? Batunya diruncingkan. Mirip apa kalau dulu saya lagi sekolah tuh zaman purba gitu ya. Ya mungkin kan zaman dulu kan bisa jadi, Pak. Ya si batunya itu memang jadi apa namanya? Tajam banget. Fasu'ilan Nabi andalika. Kemudian Rasul ditanya tentang itu. Fa'amara bi aqliha. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk apa? Untuk memakan daging tersebut. Jadi Bapak Ibu, dari hadis ini apa pelajarannya tadi saya sampaikan? Pelajarannya adalah seorang wanita itu halal sembelihannya. Gimana Ustaz kalau lagi haid? Nggak ada masalah, nggak ada syaratnya bahwa kalau nyembelih harus dalam keadaan suci, enggak. Jadi silahkan saja. Nah, kalau kita lihat hadis ini, Pak, hadis ini panjang aslinya. Disebutkan kan yang dilakukan adalah disembelih dengan batu tersebut, kemudian ditanya kepada Rasul, telah terdapat keterangan idza asabta bihaddihi, apabila hewan buruan itu terkena dengan tajamnya, fakul, makan. Wa in asabta bi'ardihi, tapi jika binatang itu terkena gagangnya, sisi gigi sisi pinggirnya, karena tertekan akhirnya apa? Jadi tidak mati dengan disembelih. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala ini mungkin perlu pembelajaran juga ya. Kadang di beberapa tempat ketika menyembelih ayam itu, kadang di beberapa tempat penyembelihan, Pak, RPH tempat penyembelihan hewan ayam itu biasanya ada orang nyembelih di sampingnya air panas, Pak ya. Ya. Nah, di sampingnya air panas. Nah, maksudnya gini, Pak. Kalau menyembelih, kalau Bapak Ibu menyembelih, jadi setelah disembelih biarkan dia mati sendiri. Jangan diasupkan dalam ke Cipanas. Namun diasupkan karena Cipanas bisi matinya bukan karena disembelih, tapi matinya kenapa? Karena Cipanas. Kan seperti itu.
Sama pernah kejadian Pak, ada kurban ya di mana, di daerah mana gitu ya. Pas disembelih Pak, si sapinya itu bangkit lagi. Kemudian akhirnya apa Pak? Akhirnya si sapi itu terjun ke sungai, mungkin jika dia susukan Pak. Nah itu kan jadi ragu-ragu, apakah dia matinya itu karena disembelih, atau matinya itu karena memang jatuh ke sungai. Ini adalah kaitan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tadi Pak, dipastikan memang matinya itu dengan penyembelihan. Ma'an harodam, suatu alat yang mampu mengalirkan darah, waduki Rasulullahi alaihi, dan disebut nama Allah. Artinya sebenarnya tidak mesti dengan pisau, dengan apapun. Yang penting alatnya tajam. Selama alatnya itu tajam, maka apa? Maka kemudian dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Maka makanlah. Laisa sinna wad dufro, tapi bukan dengan gigi atau kuku. Kan aya nu mencit pakai kuku, Pak. Biasanya punten di kampung mah mencit eta tah mencit manuk, Pak. Lamun kalau nembak burung, kemudian burungnya itu jatuh, kemudian kan belum mati di pakai kuku gitu, itu nggak boleh. Kenapa? Amma sinnu fa'admun, kalau gigi itu adalah tulang, sedangkan kuku maka ia adalah pisau yang bisa digunakan oleh orang-orang Habasyah. Artinya ini adalah larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari hadis ini Bapak Ibu, ini masalah kontemporer hari ini. Ada fatwa yang diterbitkan oleh Majma' Fiqhil Islami, lembaga fikih di bawah OKI, ya, di bawah OKI. Yang menariknya Pak, yang menariknya itu katanya apa? Lembaga fikih OKI itu kan itu ketuanya sekjen ya, bukan ketua. Kalau di OKI itu sekjen. Sekjen OKI itu belum pernah dari orang Indonesia. Padahal muslim terbesar di dunia adalah Indonesia. Makanya kemarin ada salah satunya usulan ke presiden itu, cobalah telepon sekjen OKI bahwa sekali-kali atau ketuanya dari Indonesia. Gitu kan? Nah, kan Indonesia belum pernah jadi ketua OKI. Nah, di OKI itu Persatuan Negara-Negara Muslim itu Persatuan Negara-Negara Muslim itu ada namanya lembaga fikih. Namanya adalah Majma' Fiqhil Islami. Nah, di bawah, kalau ini bukan, ini di bawah Rabithah Alam Islami. Nah, ini adalah lembaga fikih Islam ini, kalau kita di tahun 87 itu pernah mengadakan penelitian dan memberikan fatwa. Kaitan dengan apa? Kaitan dengan penyembelihan menggunakan setrum listrik. Kan ada sekarang metodenya seperti itu. Kalau Bapak Ibu nyembelih satu ekor sih cepat Pak, kambing atau sapi ya, atau ayam. Tapi Pak, kalau nyembelihnya ayam 20.000 ekor, kebayang kan Pak? Nah, akhirnya apa? Akhirnya disebutkan begini, apabila binatang yang halal dimakan dagingnya disetrum listrik, kemudian setelah itu disembelih, saat binatang tersebut masih bernyawa, maka binatang tersebut disembelih secara syar'i. Jadi kalau matinya memang karena disembelih boleh. Yang kedua Pak, apabila binatang itu disembelih tapi memang matinya bukan karena disembelih, karena memang begitu disetrum udah mati duluan, maka itu berarti binatangnya jadi tidak halal untuk dikonsumsi. Kenapa? Itu jadi bangkai. Nah, yang ketiga, menyetrum binatang dengan aliran listrik itu memang ada aturannya, voltasenya berapa, itu ada penelitiannya. Jadi ada voltasenya berapa, sehingga kalau terlalu tinggi, itu nanti bisa mati. Ada juga binatang-binatang tertentu Pak, yang besar seperti sapi di satu negara itu ada aturannya. Bahwa sapi itu kalau mau disembelih harus ditembak dulu. Ditembak dulu kepalanya. Nah, sebenarnya si sapi itu pingsan, maka baru setelah pingsan baru disembelih. Katanya kenapa harus dipingsankan dulu Pak? Karena kalau tidak dipingsankan dulu itu nanti kasihan kepada binatang tersebut. Ini adalah konteksnya seperti itu. Jadi di sini intinya apa? Matinya itu karena disembelih, bukan karena yang lain. Ini adalah kalau kita berbicara tentang hadis ini. Makanya menyetrum binatang dengan irisan yang memiliki tegangan tinggi berarti menyiksa hewan tersebut sebelum menyembelihnya. Agama Islam melarang ini. Sehingga ada aturan Pak. Kalau ayam berapa voltasenya gitu ya. Dan itu nanti baru setelah itu disembelih. Nah, yang masalah kontemporer hari ini juga ada apa Pak? Menyembelihnya kan kadang sekarang nggak manual Pak. Mesin. Nah, apakah setiap ayam lewat ke mesin itu bismillah gitu atau cukup bismillah ketika menekan tombol saja? Ya kan sekarang ada tuh penyembelihan tuh karena udah dipingsanin, maka apa? Nanti si mesinnya itu apa? Si ayam itu datang ke mesin kemudian disembelih di sini, sembelih gitu ya. Nah, ketika disembelih tersebut ya cukup aja ketika bismillah. Ini kan kalau di kita belum Pak ya. Mungkin kalau di pasar-pasar kita belum, tapi mungkin di perusahaan
dua kan, itu banyak yang disembelihnya adalah kaitan dengan penyembelihan ini. Jadi Bapak Ibu, bagaimana kalau kita lihat di sini Islam. Berikutnya, ini Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, nah Rasul an yuqtala syai'un minad dawabi sabran. Rasul melarang seekor hewan, ya. Rasul melarang seekor hewan yang dibunuh dengan cara sabron, diikat lalu dilempar hingga mati. Kan pembunuhan itu tidak dibolehkan. Ya, ini adalah konteks kaitan dengan bagaimana Rasul melarang kita untuk melakukan itu. Nah, kemudian ibarat Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan hadis ini, maka Syekh Abu Bakar Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan satu hadis Nabi, yang mana hadis Nabi ini menjadi patokan kita untuk selalu profesional dalam segala urusan. Dalam hadisnya, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Allah itu memerintahkan, mewajibkan kamu untuk berbuat baik terhadap sesuatu. Ini disebut dengan ihsan. Nah, hadis ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Ini berkaitan dengan hadis nomor 2. Ini nomor 17 di Arba'in An-Nawawiyah. Ada hadis nomor 2. Nah, hadis nomor 2 di Arba'in An-Nawawiyah itu menyebutkan 3 hal. Iman, Islam, dan ihsan. Iman itu adalah komitmen moral, Islam itu adalah komitmen operasional, sedangkan ihsan adalah kualitas operasional itu. Sehingga kata para ulama ketika menjelaskan bagaimana yang disebut dengan ihsan dalam hadis itu, ihsan itu ada 3 kata beliau. Pertama adalah sesuatu dikatakan ihsan itu ketika diniatkan karena Allah. Yang kedua, dilakukan sesuai dengan tuntunan syariat yang ada. Ini kalau ibadah. Kalau dalam konteks pekerjaan berarti apa? Sesuaikan dengan SOP yang sudah ada. Nah, yang ketiga apa yang paling berat adalah apa? Yang ketiga ini adalah selesaikan pekerjaan itu dengan baik. Contoh Pak, sering saya sampaikan di beberapa masjid kalau mendekati kurban, saya bilang termasuk kurban yang bagus itu apa? Ihsan itu apa? 1, panitia yang kurban semuanya karena Allah. Yang kedua, laksanakan penyembelihan sesuai aturan syariat. Kepanitiaan, maka apa? Laksanakan sesuai dengan SOP yang sudah disepakati. Itu dalam konteks pekerjaannya. Nah, yang ketiga Pak, selesaikan pekerjaan itu sampai selesai. Nah, biasanya punten Pak, di antara beberapa catatan kurban itu adalah kadang panitia itu semangat di awal, semangat di tengah, pas giliran beberes kalah labur. Ya kan? Pas giliran beberes kan kalah labur. Maksudnya bukan dilarang, bukan itu maksud saya gini. Ya kalau bagusnya memang ada khusus Pak. Dia nggak usah kerja dari awal. Biarkan aja dia kerjanya di ujung aja. Itu apa? Beberes Pak. Karena beres-beres itu paling berat Pak. Ya, itu paling berat. Saya sering ketika kurban itu yang paling berat itu adalah beres-beres. Makanya kadang saya kalau di dekat di kepanitiaan kurban itu sengaja saya nyimpen orang-orang yang memang tidak dilibatkan terlalu capek di awal. Tapi di ujung dia memang beres. Ya wajar juga Pak, di awal udah kerja capek kan, terus beres-beres kan itu berat. Nah, ini yang disebut dengan ihsan. Nah, kemudian kata Rasulullah dalam bab apa ihsan itu? Fa idza qatatum fa ahsinul qitlah. Jika kamu membunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik. Memang ada gitu Pak, membunuh dengan cara yang baik. Maksudnya adalah membunuh dengan cara yang baik itu kalau ada kisos, maka lakukanlah kisos dengan cara yang baik. Tidak boleh menyakiti Pak. Kan ada pernah tuh di kisos tapi si ini itu disembelih gini Pak, enggak. Kisos itu adalah sekali tebas mati. Ataupun kalau nggak mati sekali, maka kalau kurang langsung sekali lagi. Dan itu algojonya itu ada latihannya Pak, latihan terus gitu ya. Dan dia algojo itu turun temurun. Ya ada algojonya tuh. Jadi algojonya itu memang tugasnya. Jadi dia sekali tebas gitu kena ke sini langsung meninggal. Kalaupun enggak langsung begini lagi sekali lagi. Sehingga yang di kisos itu tidak merasakan terlalu sakit. Katanya kalau kan ada di kita tuh ada hukum mati itu ditembak ya. Ditembak, diracun. Ternyata Pak, katanya hukum mati ditembak dan diracun itu lebih lama sakitnya dibanding yang di kisos seperti itu. Nah, kemudian wa idza dzabhtum fa ahsinud dzibha. Kalau kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Bagaimana menyembelih dengan cara yang baik? Kata Rasul, wal yuhidda ahadukum syafratahu. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian mempertajam pisaunya. Jadi ditajamkan pisaunya. Kemudian wal yurih dzabihatahu, dan buatlah hewan itu nyaman senyaman-nyamannya.
Makanya Pak puntennya ada larangan, walaupun tidak sampai haram. Rasul itu melarang kalau orang mau menyembeli, jangan sampai apa? Cik eta cenah hayamnya bawa ka dieu, beri ibu teh apa bapak itu non ngasah peso di depan binatang, itu jangan. Walaupun tidak diharamkan tapi etikanya jangan. Makanya termasuk Pak kalau penyembelihan binatang kurban kalau lebih dari 1 ekor, bagusnya apa? Bagusnya binatang yang belum disembelih itu disimpan di satu tempat, kemudian apa? Nanti ambil satu gitu ya, kemudian ambil satu lagi gitu ya. Ini walaupun sebenarnya bukan bagian dari lamun teu kitu jadi haram gitu, enggak. Ini bagian dari bagaimana mengamalkan hadis Nabi SAW. Nah kemudian berikutnya Bapak Ibu, mungkin bisa jadi ada orang menyembelih kambing, tapi kambingnya sedang hamil atau bunting. Nah di dalamnya kan ada janinnya. Nah maka kata Rasulullah, penyembelihan suatu janin adalah penyembelihan pada induknya. Jadi kalau disembelih sapi atau kambing yang ada dalam perutnya janin, maka ketika janin itu lahir ketika disembelih kemudian pas dibuka ternyata ada janinnya. Kalau janin itu mati dan matinya adalah setelah disembelih, maka berarti itu jadi halal. Tapi kalau janin itu setelah disembelih ternyata hidup, pas disembelih, maksudnya disembelih induknya, pas dibelek ternyata hidup, maka apa? Maka kalau dia sempat hidup, kemudian setelah itu dia hidup kemudian mati, maka itu kalau tanpa disembelih jadi bangkai. Ini adalah kaitan dengan zakatul janin, zakatu ummihi. Penyembelihan satu janin itu adalah berarti penyembelihan pada induknya. Tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala, hadis terakhir yang saya sampaikan di sini adalah al muslimu yakfihi ismuhu. Seorang muslim itu namanya saya sudah mencukupi. Fa idza nasiya an yusammiya hina yadbah. Apabila dia membaca bismillah lupa ketika menyembelih, fal yusammi, maka hendaklah dia membaca basmalah, summa liyakul, kemudian bacalah bismillah kemudian makan. Nah, ini Pak, kalau seorang muslim tadi adalah, sehingga kata Syekh Abu Bakar, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, dhabihatul muslim, sembelihan seorang muslim itu halal. Menyebut nama Allah atau tidak, inilah yang menjadi landasan dalam mazhab Syafi'i. Kenapa membaca bismillah itu bukan termasuk syarat sah penyembelihan, tapi disembelihnya harus seorang muslim, karena seorang muslimnya dengan nama aja dia sudah muslim. Makanya tadi Pak, muslim yang rajin sholat. Jadi ini maksudnya kalau ada kasus-kasus tertentu tidak disembelih menyebut nama Allah, nah asalkan bukan untuk menyebut nama yang lain, nggak boleh disembelih untuk untuk syukuran gitu. Tapi niatnya syukuran apa contohnya? Untuk, kan ada Pak, untuk tadi nyibelorong, apa gitu ya, kan ada tuh. Maka itu tentu tidak dibolehkan. Tapi kalau ada orang muslim menyembelih, memang niatnya untuk dikonsumsi, kemudian dilupa baca bismillah, maka cukuplah nanti kapan baca bismillahnya. Baca bismillah ketika kita memakan. Jadi Bapak Ibu kalau makan daging yang disembelih di pasar, dan dia seorang muslim yang nyembelih, seandainya dia tidak membaca bismillah, maka ya cukuplah kita membaca bismillah ketika kita memakan binatang, makan binatang yang sudah disembelih tersebut. Tapi Bapak Ibu, sekira itu saja mungkin yang disampaikan di hari ini. Jadi penyembelihan ini adalah hanya berlaku untuk binatang darat. Kalau binatang laut tidak disembelih. Terus bagaimana kalau hewan yang hidup di dua alam? Kalau yang hidup di dua alam dilihat mayoritas hidupnya di mana? Kalau hidupnya di darat disembelih. Kalau hidupnya di laut tidak perlu. Nah, yang repot adalah yang setengah-setengah. Tidak di darat, tidak di laut. Nah, inilah kenapa para ulama mengatakan hewan amfibi tanda petik itu adalah dilarang. Kenapa Pak? Tidak boleh dikonsumsi. Karena kalau disebut hewan darat, dia tidak di darat, kan gitu ya. Sehingga tidak disembelih. Kalau disebut hewan laut, ya dia juga tidak hidup di laut, gitu ya. Sehingga inilah yang melandasi itu. Tapi kalau dia memang hidupnya adalah antara di darat dan di laut, tapi dilihat mayoritas hidupnya ada di mana. Kalau mayoritas hidupnya ada di air, ya berarti dia termasuk hewan air, sehingga tidak perlu disembelih. Kalau mayoritas hidupnya ada di darat, berarti dia harus disembelih. Ini barangkali Pak kaitan dengan bab ini. Tapi saya kira itu saja Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Insya Allah nanti saya kirimkan nanti satu slide ini ya. Ada satu slide kaitan dengan fikih penyembelihan sesuai dengan mazhab Syafi'i. Karena ini rujukannya adalah dari Fathul Qarib, kemudian Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, dan Bidayatul Mujtahid, dan Fiqhul Islam wa Adillatuhu, kaitan dengan fikih penyembelihan. Tapi Bapak Ibu, sekira itu saja yang disampaikan. Sebelum saya akhiri, barangkali ada satu atau dua pertanyaan Bapak Ibu, jika ada. Pas. Tapi kalau tidak ada, saya cukupkan ya. Barangkali kalau ada nanti hal-hal yang didiskusikan, mungkin setelah kita akhiri saja dulu
kajian di pagi hari ini. Tapi Bapak Ibu, kita akhiri kajian kita di hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.